Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah Prabu Muli, saya mohon kita baca Al-Fatihah satu kali, Pak ya? Iya. Untuk para guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin wa ila jami'i asatidatina wa ustadatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa kiaihatina wa kiaihatina syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat bersilaturahmi di rumah Allah ini. Dengan berkumpulnya kita di sini, paling tidak kita mendapat 3 kebaikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita dapat kebaikan memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu meramaikan, bukan berarti makmur mewah, banyak makanan, bukan. Meramaikan. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir falam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu, kata Allah, mereka lah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Apalagi takut hujan, tak takut bapak kehujanan, tak apa-apa. Takut demam tidak, ibu-ibu, hanya takut kepada Allah. Itu pujian dari Allah untuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita dapat kebaikan menjalin silaturahmi. Dengan kita datang di sini, kita saling menyapa. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud itu, dengan kita menanyakan kabar, mana cerita? Alhamdulillah sehat. Itu salah satu usaha menyambung silaturahim. Jadi kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Kalau rezeki kita lah banyak, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas rezeki itu. Amin. Yang ketiga, mudah-mudahan kita dapat kebaikan menuntut ilmu. Ya, kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah dengan niatan mencari ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah. Jadi bapak keluar dari rumah menuju Masjid Al-Falah, itu sudah tercatat menempuh jalan Allah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kegiatan kita pada malam hari itu. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah Arab mengatakan, biasanya kalau dalam di pondok pesantren dipelajari, lan tarji'a ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Ya, hari-hari yang sudah kita lalui tidak akan balik lagi. Tambah hari, bertambah umur. Bertambah umur, semakin dekat dengan kematian. Ada tak yang semakin jauh? Tak kate. Semakin mendekat. Tambah hari, bertambah tahun. Bertambah tua kita, bapak-bapak. Mungkin ibu-ibu duluan dipanggil Allah. Kita mulai berpikop, rambut putih jadi hitam, ya. Mulai gigi tadi, ada kata lagi pasang gigi palsu, tambah muda, ya. Manusia nengok kita tambah muda, pecaknya jauh nak mati. Ajuang kita nge, tahu kita nge, ya? Gilamo nak mati caknya masih banyak liuran. Apa liuran? Masih banyak selera, Itu pandangan manusia. Dalam pandangan Allah nak ke mana? Dah dekat lagi, masih sempat berpikir pasang gigi palsu, Itu. Semakin hari, semakin mendekat kepada kematian. Maka pada malam hari ini kita merefleksi, kamu nengok ke belakang, nengok ke belakang, atau dalam bahasa agama itu muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung kembali, merefleksi ulang apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Karena ini momentum bulan Muharram, ya, tahun baru Islam, ya. Tahun baru Islam itu didasarkan kepada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dihitung berdasarkan Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Tidak dihitung berdasarkan Rasulullah lahir. Berbeda dengan tahun miladiah. Dinamakan miladiah karena tahun milad, tahun lahir, ya, Nabi Isa alaihi salam, disebut tahun miladiah. Atau Masehi karena Nabi Isa bergelar Al-Masih. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggelari Nabi Isa itu sebagai Al-Masih. Yang kita sebut sebagai tahun baru Masehi. Ya. Ini ada ungkapan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum nanti dihitung oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dewek pahala kita tuh Pak, sebelum kaget Allah yang nimbang. Kalau kita nimbang dewek, ay kurang timbangannya, tambahin. Mumpung belum hari pengadilan, ya. Maka kata-kata sebelum itu adalah ajilu, bersegeralah. Ajilu bis sholati qoblal maut. Bersegeralah kamu sholat sebelum mati. Maka pada malam hari ini ada momentum kita mengkaji ulang apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun belakangan untuk menghadapi tahun yang baru. Apakah kita
Sudah sholat dengan benar, sedekahlah banyak apa belum, baik? Karena secara matematis, kajian matematis, kalau kita hitung, kita rugi, bapak-bapak. Kira-kira bapak-bapak hitunglah dewek, hasibu anfusakum, mulai tekun beribadah umur berapa? Umur kita kira-kira sampai berapa? Kalau niru Nabi Muhammad umur berapa? 63. 63. Kalau kita lah umur 40 baru nak mulai ibadah, ay tekor. Ya, tekor ya. Aku 20-an mulai ibadah Ustaz, tapi belum mantep. Masih tekor. Bakal mampir ke neraka sakor kalau gitu, bertemu baik Pak gitu. Ini dalam Al-Quran itu, masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kami ini tidak semayang, maka lama tadi mampir ke neraka sakor. Ya, maka kita timbang dewek. Secara matematis kita rugi kalau dihitung secara matematika. Apa yang menyebabkan kita selamat walaupun tekor? Ridho Allah. Kalau Allah ridho, walaupun sehari ini taubat, sehari ini mati, insya Allah selamat. Nah kita ini berlomba-lomba, cak mano caronyo Allah ridho dengan usaha kita. Kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah kita selamat galau-galau. Makanya kalau wong tarekat itu ada yang banyak tarekat di sini. Doanya itu biasanya ilahi anta matlubi waridoka apa itu ya? Aku tidak hafal, waridoka matlubi ya, mana? Selalu ridho Allah lah yang diharapkan. Ini mana caranya? Karena kita bukan hitung-hitungan matematis. Ustaz, kalau aku tidak pernah tinggal semayang sejak umur 40 sekian, nah, sekarang umur berapa masih rugi? Ya? Sedangkan umur berapa kita dianjurkan sholat? Umur 7 tahun. Muru auladakum lis sholat wa hum abna sab'an sinin. Umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna asyara sinin. 10 tahun kita lah wajib sholat. Maka umur berapa kita benar-benar sholat? Nah, itu ditanyakan pada diri kita. Kalau Allah tidak ridho, kita rugi. Dan itu tidak perlu dibela. Ada mandai Allah, tidak bisa. Kita harus mengakui Allah tidak akan ridho, tidak akan ampun kalau kita tidak mengakui. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah, janganlah kami dicatat dosa kalau kami ini lupa, kalau kami ini keliru, salah. Nabi Adam alaihissalam sudah jelas Allah subhanahu wa ta'ala murka, diusir dari surga. Dia mengakui, Rabbana zalamna, ya Allah, aku ini zalim, anfusana, kami zalim terhadap diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka setiap kali doa kita dianjurkan sebelum minta ampun tuh ngakui dulu kesalahan kita. Ya.
Coba pergaulan kita sama manusia. Oi pak, aku minta maaf nian. Maaf apa? Maaf apa? Tidak tahu apa dia salah kamu. Oi aku tadi ngambil rambutan kamu. Kamu tidak ganti. Minta maaf nian. Oh aku minta ridho, minta halal. Ya. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, baru kita minta ampun. Maka dalam tata cara berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illa fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, baru Allahumma ighfir lana dzunubana, ya. Ngaku dulu kita dosa. Ya. Maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus tadarru'a wa khufyah. Harus merendah serendah-rendahnya, mengakui kalau kita insan yang berdosa, kita minta ampun kepada Allah, minta Allah ridho dengan apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Baru kalau kita sudah mengakui semuanya, baru kita melangkah ke depan. Pertama kali dicek sholat dulu, kita muhasabah ya cak mana. Aku nilai sholat, tapi kadang tidak full. Nah, kadang sholat, tapi sisa waktu. Tepat waktu kalau ada kompensasi. Udah? Yang muslim silahkan sholat dulu. Lemak sholat, setengah jam sholat sambil nguling di musola. Kalau tidak itu, terakhiran kita sholat. Karena bapak-bapak, kenapa harus ditekankan sholat ketika kita menimbang diri? Sholat itu awwalumah tuhasibu yaumal qiyamah. Harus diingat, yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat itu sholat. Kita bawa pahala sedekah banyak. Aku ini nyumbang pondok pesantren banyak malaikat. Ya, kalau lebaran Idul Adha kurban banyak, besar-besar sapi. Tapi sholatnya jarang. Ketika ditanya malaikat, mana sholat? Aku kurban banyak, sholat dulu. Aku sedekah banyak, sholat. Ibaratnya bapak-bapak kalau ke bank, pertama kali dipencet apa? Nomor antri. Dah kata nomor antri tak dipanggil. Sampailah petang gitu. Kapan aku dipanggil? Mereka kata nomor antri. Sama kita menghadap Allah, tidak membawa sholat, tidak dipanggil kita. Wong lain ditimbang. Kalau amal ibadahnya kita tidak. Minggir. Kenapa kami tidak malaikat? Ya sudah, kamu rombongan ke Sakor kalau. Ke neraka Sakor, bertemu baik gitu. Ya. Maka kawan-kawan lah duluan nanya yang cerita Al-Quran tuh. Masalah kakum fi Sakor. Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Bukannya disengaja itu. Qalu lam nakum minal musholin, kami ini tidak sholat. Maka dihitung kegigihan kita dalam sholat, keikhlasan kita dalam menjalani sholat. Jangan-jangan kalau tidak kati merati ke gitu tidak sholat. Jangan-jangan ketika nak rami baik, ketika hari hujan pagi mati lampu pula, tidak semayang gitu. Kati nengok. Muhasabah. Di mana keikhlasan kita? Jangan-jangan kita ni riak. Oh, tahu pengertian riak Atau Muhammad bin Al-Hanafiyah itu, jadi Hasan Al-Basri itu pernah nanya pada Muhammad bin Al-Hanafiyah, mana kategori riak itu Katanya, lepaskanlah diri dari anggapan manusia. Bapak datang ke masjid, rencananya nak sholat paling depan. Nengok Pak Haji kalau, ayah aku dah omongin wong haji pula. Akhirnya sholat di sini.
Itu riak namanya. Niat kita tadi tulus, nak sholat paling depan. Akhirnya sholat di sini, takut diomong ke orang haji. Atau memang dari sana supaya dia omong ke orang haji, aku nak berada di barisan haji. Itu juga riak namanya. Karena ngapa? Karena amal kita dipengaruhi oleh kesan manusia. Apa kesan wong terhadap kita, itu yang kita anggap penting, bukan kesan Allah. Apa kesan Allah terhadap kita, itu tidak kita pikir ke. Itu riak namanya. Tuluslah dari luar, aku nak paling depan, kata yang pahalanya besar. Itu ikhlas. Maka ditimbang-timbang amal kita. Mak mano kita dengan keluarga, ya? Mak mano dengan tetangga, mak mano dengan sanak famili kita. Jangan-jangan selama ini pelit gitu. Ay pelit aku nih ternyata. Kadang orang pelit itu kata Allah tak sadar dia. Alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Orang yang pelit dengan pemberian Allah itu, mereka menyangka baik. Itu baik bagi mereka. Kita nyangka baik. Iya baiklah, hemat kita. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Tapi itu buruk bagi mereka. Maka ringan-ringanlah tangan, pandai-pandai bersedekah. Ya, untuk bekal kita di akhirat kaget. Wong tua yang sudah meninggal, kita sampaikan juga sedekah. Nak sholat ke Masjid Al-Falah, mau duit 2000. Niatnya dalam hati kita masuk jalan, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya sampai untuk emakku yang sudah meninggal kan. Ya Allah, mudah-mudahan sampai untuk almarhum si Fulan bin Fulan. Mudah-mudahan sampai kepada guru kami dulu, si Fulan. Ya kan? Karena sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya akan sampai. Ya. Mana kita? Mungkin orang tua kita dulu tidak pelit dengan kita, pemurah. Apa yang kita pinta, dinyuk. Ketika mereka sudah meninggal, apa kita mikirkan mereka? Itu yang nak ditanya. Kami di dusun itu, di Purun, ini kami ada sedusun, ini nenek ini, kami sedusun di Purun. Setiap malam Jumat ada beberapa keluarga yang ikut. Setiap malam Jumat kita membaca Yasin, ada acara. Kita kirimkan pahala surah Yasin. Kita membaca tahlil, istighfar untuk pupuk kajut kami yang sudah meninggal, untuk nenek-nenek kami yang dulu kasih dengan kami. Beliau hidup, kamilah besar. Mereka sayang dengan kami. Setiap malam Jumat kami baca ke Yasin. Barangkali prinsip kami lucu. Dulu waktu di pesantren, setiap hari Jumat orang tua santri itu datang ke pondok pesantren menjenguk anaknya. Yang tidak dijenguk tuh nengok, oh lemaknya kalau dijenguk. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang lah 2 bulan tidak dijenguk. Oh lemaknya emakku datang. Yang kami bayangkan mungkin nenek-nenek kita di alam kubur itu mak itu. Setiap malam Jumat ada yang didoakan anak cucunya, dia mendapat rahmat di alam kubur. Ada yang mungkin anak cucunya membala, berebut warisan, bertambah sempitlah kubur dia. Nah kami berharap nenek-nenek kami itu mendapat rahmat
sama cak nenek-nenek wong mendapat rahmat. Karena kami ingatkan jasa-jasa baik beliau ketika masih hidup terhadap kami, cucung-cucungnya. Itu tradisi. Mungkin ada kata yang ingat, kita yang ingat. Sebelum tidur kita bayang ke rainya, kita baca ke Al-Fatihah. Kita bayangkan ya, rai nenek kita, rai kakek kita tuh, kita baca ke Al-Fatihah sebelum tidur. Jangan nunggu termimpi. Jangan-jangan ada yang lah termimpi tak teringat baca Al-Fatihah. Oh ya? Ada dalam Al-Quran itu ya. Allahu yakbidul mauta. Oh ya? Ayat berapa itu? Jadi orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup itu seringkali bertemu di alam mimpi. Kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal di alam mimpi, jangan-jangan dia rindu dengan kita. Nak kapan kau nak baca Al-Fatihah? Kapan kau nak baca ke Yasin untuk nenek kau ni? Kita ingat ke jasa-jasa mereka? Memang kita penuh kesibukan. Kalau beliau masih hidup kita repot nak masak, nak ngantari rantang. Ini beliau sudah meninggal, kita cukup baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka mendapat rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Itu refleksi ya, mengingatkan gitu. Sejauh ini lah, seumuran ini, mak mano nih yang sikap aku nih. Gitu ya? Ada yang ditawari haji lamo ego. Ai dak galak lamo. Nunggunya nak umroh baik. Tapi sekarang ngomongnya, sebelum pandemi diajak umroh nak haji, diajak haji nak umroh berputar-putar. Nah kita introspeksi, ya Allah, jangan-jangan aku dikasih rezeki nginjakkan kaki ke tanah haram. Mintalah ampun pada Allah. Ketika orang nawari umroh, sekarang banyak penipuan umroh. Pergi haji baik, Departemen Agama aman. Nak daftar haji, lamanya 20 tahun kalau dah hidup lagi. Akhirnya apa? Oh ya Allah, jangan-jangan aku dikasih rezeki nginjakkan kaki di sana. Kita renungi. Di antara rukun Islam yang 5 itu kita renungi apa yang sudah kita jalani, apa yang kurang kita dempul. Baru kita bisa menginjakkan kaki ke tahun berikutnya dengan tenang, Bapak. Nah, mengawali tahun baru Islam ini, kita kan tidak melok Masehi ya, kita tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi merayakan dengan bakar-bakar jagung ya, bakar ayam. Kita bakar pula Pak, tahun baru Islam ini. Tapi kita bakar kesombongan kita. Aku hebat, banyak duit, paling kuat, wong takut galau dengan aku. Aku ngomong wong diam. Kita bakar ego itu. Jangan tersisa lagi di tahun yang akan datang. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum para sahabat memulai perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung niat. Ya. Maksudnya itu enggaklah hijrah kalau niatnya bukan untuk agama, maka dia tidak dapat ridha Allah. Ya. Harus dilandasi niat yang baik. Maka kata Rasulullah juga,
Berapa banyak amalan karena niatnya baik, karena tulusnya niat tadi. Wa kam min umuril akhirah yakunu umurid dunia bisu'in niyah. Berapa banyak urusan akhirat yang menjadi urusan dunia karena ngapa? Niatnya tidak bagus, ya, jadi urusan dunia. Tujuan kita dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hembusan nafas kita ini Pak termasuk ibadah. Kalau kita puasa tu bahkan tidur lagi ibadah. Seluruhnya untuk ibadah. Kalau niatnya baik. Jangan dikira bapak-bapak pagi-pagi lah bangun, lepas subuh lah nak jualan. Jangan dikira itu urusan dunia, itu urusan akhirat. Bapak-bapak niatkan begawe untuk menafkahi anak istri, memenuhi kewajiban sebagai suami, kalau itu perintah Allah. Titik, sudah jadi urusan akhirat. Itu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ibu-ibu. Aku ni ibu rumah tangga, gatik gawe, masak, nyuci, melayani suami, buat kopi baling-baling. Gatik kesempatan nak misalnya masjid, nak beribadah, itu ibadah. Melayani suami karena itu perintah Allah untuk berbakti kepada suami. Apa bentuk baktinya? Menuruti kata suami. Jadi ibu rumah tangga, tak usah begawe. Itu bakti kepada Allah. Jadi urusan akhirat. Karena ibadah itu ada dua macam, ya. Ibadah mahdoh yang kita lakukan rutin, seperti sholat, puasa, bayar zakat dan lain-lain. Ada ibadah yang ghairu mahdoh, yang tidak rutin, ya. Bapak begawe sehari-hari, diniatkan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga karena itu perintah Allah. Itu juga ibadah, menjadi urusan akhirat. Sama baik dengan bapak nak pergi haji. Aku nak pergi haji. Ngapo? Tahun depan nak nyalon dewan, harus ada hanya depannya. Oh, ya. Maka itu jadi urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ngapa pergi haji? Tahun depan nak nyalon. Nak ada hanya, lagi tak terpilih kata. Misalnya itu urusan dunia, tidak jadi urusan akhirat. Meskipun pergi ke Mekah, tengok calon presiden pergi kalau ke Mekah, ya, urusan akhirat itu. Bukan urusan 5 tahunan. 5 tahun lagi dia pergi haji lagi. Aman selain itu tidak pergi haji dia. Itu urusan dunia. Maka kita jangan tertipu, jangan dikira ini dunia. Kalau ke masjid akhirat, semuanya urusan akhirat. Kalau niatnya tulus. Tapi kalau niatnya tidak tulus, kata Rasulullah, hijrah ke Madinah itu pun tidak akan mendapat ridha Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya demi Allah dan demi Rasulnya, maka dia akan mendapat ridha Allah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Kalau
kata Rasulullah, sahabat Rasulullah itu, kalau hijrahnya itu untuk dunia atau untuk nyari bini, dia tidak dapat, dia cuma dapat itu baik. Mungkin dia dapat bini, mungkin dia dapat tanah di sana, mungkin dia baca pedagang, tapi Allah tidak ridho. Ya, jadi sebelum hijrah itu kan mungkin ada desas-desus. Lemak kita melok baik ke Madinah. Kata di sana kita dinyuk tanah. Di Mekah kita kan di tanah. Melok hijrah. Atau ada yang desas-desus kita melok ke baik ke Madinah. Di Madinah tuh ceweknya belagak-belagak. Kita pacak buli bini. Di Mekah ini kita mati kau tu. Ya, miskin jahat pula, Mekah ni pemilih. Rasulullah mewanti-wanti. Kalau dia hijrah untuk nyari bini, ya dapat bini baik. Dia hijrah untuk dunia, untuk dapat tanah, untuk dapat rumah. Kaum Ansor itu membagi tanah, bahkan membagi istri. Maaf ya, diceraikan, nikah oleh kamu setelah masa iddahnya. Makanya disebut orang Madinah itu kaum Ansor, memang betul-betul penolong. Karena hijrah itu bebannya berat. Nah, itu bekal dari Rasulullah SAW untuk para sahabat yang berangkat hijrah. Niat. Maka kunci sukses kita untuk menjalani 1 tahun ke depan, itu perbaikilah niat. Seluruh urusan dunia, urusan yang baik ya, yang kita niatkan dengan tulus, karena Allah akan menjadi urusan akhirat nantinya. Kecuali yang jahat-jahat. Walaupun Ustaz, aku niatnya baik. Tak. Ya, lewat di ladang gua ngambil cabai, aku niatnya tu nak minta, cuma wongnya tak kata, ngambil dulu. Dah baca itu. Itu tetap maling. Di mata Allah tetap hukumnya maling, meskipun tak kata orang nak ngadu ke orang ngambil cabai. Maluan. Kita tidak diadu ke orang. Tapi di mata Allah tetap hukumnya mencuri. Walaupun niatnya baik. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada prinsip perbuatan jahat yang penting niatnya baik itu. Itu namanya taqiyah. Ya, hanya orang-orang Syiah itu ya, terutama Syiah yang keras itu yang memakai taqiyah. Ya. Dia perbuatannya mungkin jahat, dia niatnya baik. Maka kita tidak menganut bom bunuh diri itu, membunuh diri sendiri. Ya, untuk membunuh orang yang kita anggap kafir. Ini tidak menganut itu taqiyah namanya. Perbuatannya buruk tapi niatnya baik menurut dia kan. Maka kita tidak menganut. Perbuatan baik harus dilandasi dengan niat yang baik. Bahkan perbuatan baik pun kalau niatnya jahat tidak dapat kita pahala. Ya. Bahkan kalau kita niatnya baik, tidak terlaksana pun akan mendapat pahala, akan mendapat kebaikan. Bapak. Itulah pentingnya niat yang baik, yang tulus. Sudah masuk belum? Belum ya? Belum ini? Iya. Nah, jadi itu ke depan menghadapi 1 tahun lagi ini kita perbaiki niat. Ya, kita mulai dengan niat yang baik. Kita ucapkan Bismillah, menyebut nama Allah. Turun dari rumah apa niat kita? Nak pakai Bismillah. Jadi di hati niat karena Allah, di bibir diucapkan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Nah, mudah-mudahan Allah akan ridho apa baik usaha kita. Jadi jangan dianggap
Aman aku dah baca, nak banyak ego amalan, nunggu toko. Hai. Nunggu toko pun ibadah. Tanya biodata lah. Oh iya, boleh. Iya. Nah, itu refleksi kita. Jadi ke belakang kita tengok, ke depan kita niatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih pakam lagi, ya. Dan jangan lupa berdoa, karena doa adalah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira aku doa itu terus, bukan. Doa itu bukti kita tunduk kepada Allah. Kita mengakui kebesaran Allah, kita mengakui Allah Maha Kuasa. Ada nak berdoa lagi, yakin aku. Jangan. Harus tetap berdoa. Itu. Jadi kita lah ngomong-ngomong, nanya, Ustaz dari mana? Siapa nama? Ya terakhir ada sisa mungkin 3 menit ya. Jadi nama kami ini Bapak Berry Prima. Mungkin udah gak kalu belum ya Ustaz ini. Namanya. Ngapa tidak Muhammad Al-Fatih misalnya ini tak Berry Prima. Ya memang nama kami itu nian Bapak. Mungkin dulu kami lahir lagi ngetren film itu kami asalnya dari Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Ar-Rozi, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Kalau dari sini ke Sedupi itu setengah jam kira-kira. Dulu selepas SD kami mondok di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di Indralaya. Mungkin ada alma mater di sini. Tahun 2004 lulus, kami melanjutkan ke TMI Al-Amin, Perenduan Sumeneb Madura. Ini Madura, Jawa Timur Pernah. Kemudian kami menyelesaikan program tahfiz di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Payaraman. Selesai 2010. Agustus 2010 berangkat ke Kairo, ke Universitas Al-Azhar. Nunggu setahun, waktu itu lulusnya 2009, berangkat 2010. Di sana belajar giat sampai 2014-2015, selesainya 2018. Lama ya. Kalau jual tempe pula. Iya. Kata kawan-kawan itu 4 tahun itu tidak cukup di Mesir itu. Ya, yang programnya banyak, sedangkan visanya susah. Kalau lah balik lah susah lagi nak ke sana. 2019 mulai menetap di Indonesia, di dusun, di Purun, jadi penyuluh agama. Jadi kita orang galak ngisi kajian kan, majelis taklim wong nanya, Ustaz mana itu? Tahu ya, Ustaz berjanggut, ada janggut itu kan. Ustaz berjanggut, jamaah tabligh maksudnya kan. Apa Ustaz berjanggut dari Pertamina kawan-kawan dari Salafi. Jadi ditanya wong kata identitas, baru balik kuliah. Daftarlah melok ke tes penyuluh penyuluh agama, Departemen Agama. Jadi kalau kita memakai lambang Departemen Agama itu maksudnya dari Kuba atau dari Kemenak, dari Pendopo. Tidak banyak tanyuan kan. Kalau materi gitu inilah. Baik, itu saja Bapak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah kita dengan tema refleksi tahun baru Islam bersama Ustaz Berry LC. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.
Nanti kami akan untuk subuh Sabtu, nanti akan bersama Ustaz Ismail Hasan subuh Sabtu. Baiklah, kita tutup hari ini dengan doa nafas dalam Wassalamualaikum